Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hetsun Arif dari Forum News Network. Dan ini seperti biasa saya akan ngajak bergabung dengan manusia merdeka, Bung Said Didu. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda udah dipanggil oleh Menteri BUMN belum? Untuk jadi apa? Ini kan ada masing-masing direksi akan ada staf ahli sampai 5 orang nih, dan gajinya lumayan loh, katanya sampai 50-an juta nih. Menurut saya orang seperti Anda ini kan cocok nih kalau ditempatkan sebagai staf ahlinya para direksi ekonomi, atau terlalu rendah itu buat Anda? Siapa tahu yang dicari adalah staf ahli untuk membenarkan, pembenaran, bukan kebenaran. Staf ahli untuk membenarkan, maksudnya perannya kayak buzzer lah, influencer gitu. Mungkin itu, jadi kan nggak mungkin cocok. Oke. Jadi ini agak mengagetkan orang gitu. Ada statement, atau bukan keputusan, bahkan menteri yang menyatakan bahwa maksimal 5 orang akan diangkat oleh direksi gitu. Nah, mungkin Bang Said itu bisa memberikan gambaran apa sih sebenarnya, kalau nggak salah sempat dikeluarkan larangan itu kan pada zaman Pak Dahlan Iskan menjadi Menteri BUMN waktu itu. Jadi saya pikir ini kaget saya. Saya pakai manusia merdeka, biasanya kalau mau pakai manusia merdeka agak serius, agak gawat, agak gawat nih. Bisa jadi indikator. Gawat, dan saya indikator. Ya. Saya melihat, saya awal-awal biasa ketemu Pak Erick Thohir, dan saya awalnya menaruh harapan dari tindakan-tindakan kebijakan awal yang menghapus deputi dari 7 deputi menjadi hanya 2, ya kan, hanya 2. Wah, hebat nih melakukan efisiensi. Tapi semakin hari, tapi pada saat itu masih timbul pertanyaan saya. Itulah saya menyatakan dulu waktu masih ingat di Mata Najwa, saya katakan ujian terberat Anda adalah pada saat Anda sudah menetapkan direksi komisaris. Itu ujian terberat. Dan kalau hanya konsep-konsep, saya masih yakin. Kalau Anda lulus di situ, maka saya baru angkat topi. Ternyata topi saya nggak jadi diangkat. Nggak jadi saya angkat. Kenapa saya nggak jadi angkat? Kita lihat, pengangkatan direksi komisaris dulu deh. Kita lihat semakin hari pengangkatan direksi dan komisaris semakin jauh dari kaidah-kaidah profesional yang saya harapkan. Jauh. Kita lihat saja hampir coba pada saat sudah mulai mengangkat polisi aktif, kemudian jaksa menjadi komisaris di BUMN. Logika korporasinya tidak masuk akal sama sekali karena itu sudah melanggar GCG, Good Corporate Governance, dan Good Governance. Bagaimana seorang pengawas itu maksudnya penegak hukum, menjadi eksekusi, itu nggak masuk akal sama sekali. Tapi dibungkus dengan alasan. Nah, itu udah hilang harapan saya, mulai hilang harapan saya. Setelah tambah hari tambah ini mengangkat caleg gagal. Banyak sekali caleg gagal menjadi komisaris BUMN. Caleg gagal, banyak sekali buzzer, influencer yang diangkat menjadi komisaris BUMN. Akhirnya, saya menyatakan harapan saya di awal ternyata enggak. Jadi, ke Pak Erick Thohir sudah mulai hilang harapan saya di situ. Nah, puncak harapan saya hilang setelah membaca keputusan Menteri BUMN yang mengizinkan masuknya staf ahli ke direksi. Nah, ini saya bilang mengkonfirmasi analisis saya bahwa Erick Thohir bukanlah seorang yang ingin mengelola BUMN secara profesional. Saya ulangi, Erick Thohir bukanlah orang yang ingin BUMN dikelola secara profesional. Kenapa? Berarti beliau mengkonfirmasi dirinya bahwa komisaris dan direksi yang diangkat selama ini bukanlah berkaidah profesional, bukan kaidah profesional. Jadi ini direksi komisaris, direksi itu jabatan betul-betul profesional.
Kalau profesional berarti nggak butuh tenaga ahli dong. Nggak butuh. Karena coba bayangkan, seorang direksi kalau dia ahli, coba bayangkan. Pertanyaan nggak Mas Hersu bahwa direksi Garuda butuh tenaga ahli penerbangan. Berarti kan kalau dia butuh tenaga ahli penerbangan, berarti kan nggak ngerti penerbangan. Di PTP perkebunan butuh tenaga ahli perkebunan, berarti bukan ahli perkebunan dong. Dan memang saya melihat banyak sekali penempatan di perkebunan itu bukan ahli perkebunan, itu ahli perbankan. Nah, jadi merekonfirmasi dirinya bahwa saya mengangkat orang bukan ahli di bidangnya. Mungkin juga merekonfirmasi dirinya bahwa mengangkat di PLN bukan ahli listrik, sehingga butuh ahli listrik. Nah, direksi-direksi lain kan ada ahlinya, dan kita tahu ribuan karyawan di BUMN itu ada ahli, ribuan. Kenapa butuh tenaga ahli lagi? Dan tugasnya adalah menganalisis secara ilmiah dari mulai tingkat bawah sampai ke atas. Jadi, saya katakan, saya bisa menduga bahwa Erick Thohir menempatkan, yang ketiga kita lihat, agak lucu sekarang BUMN itu jumlah komisarisnya lebih besar daripada jumlah direksi. Iya. Contoh misalnya. Berarti memang contohnya PTP direksinya 1, komisarisnya 5. Itu rata-rata begitu, dan isinya adalah kita tahu relawan, caleg gagal, tim sukses, saudara siapa, itu clear, nggak bisa dibantah. Coba Pak Beri Pupuk, direksinya rata-rata 3, komisarisnya 7. Isinya juga caleg gagal. Nah, jadi gimana saya bisa berharap dengan seperti ini gitu. Nah, terus merekonfirmasi perdebatan keras antara Adian Apitupulu dengan Erick Thohir. Bahwa yang dititipkan, dan Adian secara terbuka menyatakan titipan dari tugas presiden, kan terbuka menyatakan itu. Berarti ada orang yang ditugaskan mengumpulkan nama-nama untuk dijadikan, carikan tempat di BUMN. Nah, sehingga mungkin Erick Thohir tahu bahwa ini kursi sudah habis, malah sudah ditambah kursi cadangan di komisaris, tapi belum bisa menampung semua. Sehingga diberikanlah staf ahli untuk direksi, untuk kursi baru. Nah, berapa banyak ini? Coba kita hitung-hitung. Kalau sekarang berapa jumlah BUMN yang ada? Total berapa kira-kira? Jadi gini, pernyataan tadi saya ini staf khusus Menteri BUMN Bung Arya menyatakan bahwa ini justru menertibkan. Agak aneh pernyataan itu. Pak Dahlan Iskan tuh pernah menertibkan dan mengeluarkan keputusan menteri menyatakan tidak boleh lagi ada staf ahli di komisaris dan direksi. Itu masih berlaku 2011 dia keluarkan. Masih berlaku sampai sekarang. Dia menyatakan bahwa ada BUMN yang menempatkan staf ahli. Loh, berarti itu melanggar. Melanggar kok dilegalkan. Nah, jadi alasan itu menurut saya udah cari-cari alasannya aja. Saya kasih ini aja Mas Hersu, di satu kelurahan ada 5 RT, ada RT yang banyak penjudi, ada 1 RT banyak penjudi, 4 RT nggak punya penjudi. Maka untuk melegalkan, maka RT maksimum 5 meja judi tiap RT. Kan lucu itu. Jadi hanya beberapa BUMN yang menempatkan orang, bukannya ditindak, tapi disuruh seluruh BUMN melakukan 5 staf ahli. Saya hitung-hitung, ya. Kalau sudah ada aturan itu, kalau sudah ada aturan itu, pasti itu diisi semua. Maka yang terjadi semalam mulai tanggal 3 Agustus adalah lobi direksi dan komisaris untuk mengusulkan staf ahli di seluruh BUMN, dari seluruh anak perusahaan BUMN. Berapa itu total? Anak BUMN. Totalnya itu sekitar 600 kira-kira yang sehat. Itu anak dan cucu. Dikali 5 berarti 3.000 kursi tersedia. Kursi 3.000? Tersedia. 3.000 kali 150 juta sebulan berarti 150 miliar per bulan. Berarti 1,8 triliun setahun.
Coba Mas Hersu bisa bayangkan, banyak sekali BUMN itu gaji direksinya masih banyak BUMN yang masih direksinya di bawah 50 juta. Staf ahlinya 50 juta. Maksimal itu. Bagaimana logika? Ya, katanya maksimal itu. Ya, tapi biasanya maksimal itu karena ini orang kuat maka dikasih maksimal. Percaya saya. Itu bahasanya begitu ya kira-kira. Jadi dikatakan maksimal. Bahasanya maksimal. Nanti yang melanggar disalahkan undang-undang kan kalau udah nggak melanggar ketentuan. Iya. Ya. Nah, kalau mau maksimal begini caranya. Hanya 30% dari gaji direksi maksimal. Itu yang benar, bukan jumlah. Ya. Jadi gaji direksinya cuma 50 juta, ya 30% dari 50 juta itu maksimal. Bukan maksimal jumlah. Jadi percaya saya, nah nanti akan digunakan direksi itu 50 juta, maka naikkan gaji direksi supaya gaji direksi lebih tinggi daripada staf ahli. Tapi Anda bisa bayangkan. Anda bisa bayangkan. Satu direksi BUPTP, hanya satu direksinya, 5 penasehatnya, staf ahlinya. Gajinya kira-kira PTP itu yang paling sehat, itu perkiraan saya 100 juta. Paling sehat. Direksinya. Berarti staf ahlinya gajinya 250 juta. Karena berlima. Ya. Direksi komisaris berlima juga. Ini gila ini. Agak aneh kok direksi dikurangi, tapi disuruh tambah staf ahli. Awalnya direksi PTP itu 5, tapi dijadiin 1 dan disuruh nambah staf ahli. Jadi saya katakan, Erick Thohir kelihatannya betul-betul tidak kuat menahan beban, atau sedang mencari nama, siapa tahu ada juga keinginan 2024, kita nggak tahu. Mencari nama bahwa saya ini loh, mengorbankan BUMN loh untuk kalian, gitu loh, untuk kalian, dan saya pasang badan untuk kalian. Ini kita nggak tahu. Jadi, mohon maaf, suara saya udah keras, agak-agak ini karena saya hopeless betul-betul. Kehilangan bahwa teman-teman di dalam BUMN ini kehilangan akal sehatnya mengelola BUMN. Kehilangan akal sehatnya mengelola BUMN. Di tengah BUMN kerugian bertriliun-triliunan, membagi-bagi jabatan. Betul-betul saya ingat sekali kata-kata fenomenal Pak Erick Thohir menyatakan BUMN singkatannya badan usaha bukan badan usaha milik nenek moyang. Itu kan kata-katanya dia. Kata Pak Erick Thohir. Ya, berbalik menurut saya bahwa ini badan BUMN ini badan usaha milik nenek moyang gua. Ya. Oke. Terserah gua mau bikin apa. Gitu. Jadi kalau Anda sangat yakin bahwa ini ada erat kaitannya dengan perdebatan dan polemik yang seru antara Adiana Pitupulu mewakili para relawannya Presiden Jokowi Ma'ruf dengan Erick waktu itu ya, dan sekarang Erick kelihatannya harus menyerah kalah gitu dalam soal ini. Ya, saya menyerah kalah atau bisa juga dua-duanya memanfaatkan. Ya, betul. Ya. Memanfaatkan. Jadi bisa kemungkinan apakah dia menyerah kalah atau menyatakan, aku harap loh di 2024 BUMN gue bisa bagi-bagi ke kalian-kalian. Oke. Ya, dan jadi mohon maaf Pak Erick, saya teman beliau, tapi mohon maaf, kita tetap berteman, tapi saya mengkritik betul-betul kebijakan Anda. Baik. Jadi ini mau berbagai alasan apapun yang disampaikan oleh kementerian melalui staf atau siapapun, ini menurut Anda tetap tidak masuk akal kebijakan ini ya? Tidak masuk akal begini Pak. Di BUMN itu memang kita larang betul penempatan staf ahli di direksi. Itu betul-betul kita larang. Di komisaris ada 3 komite loh yang komisaris tuh. Komite audit, komite remunerasi, dan komite risiko bisnis. Di komisaris. Coba kalau itu diisi juga oleh 5 orang, berarti di komisaris ada 15 yang staf ahli. Di direksi ada 5 sekarang. Berarti ada 20 staf ahli di BUMN. Terus untuk apa karyawan sebanyak itu? Pertanyaan saya kembali Mas Hersu, masuk akal nggak bahwa direksi pelabuhan butuh ahli pelabuhan? Masuk akal nggak? Ya. Masuk akal nggak direktur bank butuh ahli keuangan? Masuk akal nggak?
Direktur Angkasa Pura butuh ahli bandara, masuk akal nggak? Direktur kereta api butuh ahli kereta api, nggak masuk akal sama sekali. Ya, Jadi menurut saya itu adalah bungkus, mohon maaf, bungkus untuk mencarikan kursi kepada orang-orang untuk mencari tempat yang masih ada di kantong yang belum bisa disalurkan. Dan menurut saya berharap kepada seluruh karyawan BUMN, kenapa kalian diam? Masa orang luar masuk dengan gampang dapat 50 juta. 50 juta itu, Mas Harsu, itu yang bisa mendapat gaji 50 juta, itu kalau di perkebunan itu bekerja 25 tahun. Baru bisa dapat sampai 50 juta dengan bonusnya. Itu perusahaan sehat. Itu betul-betul itu, ini menurut saya agak aneh, orang luar kita nggak tahu ahlinya. Dan yang menarik, Mas Yesu, ini ditarik ke Kementerian BUMN. Jadi yang menseleksi adalah Menteri BUMN. Iya kan? Berarti memang membuat kekuasaan untuk menempatkan orang ke BUMN diseleksi oleh dia. Ya. Tuh, berarti menurut saya memang sangat susah dibantah bahwa ini adalah bagi-bagi kursi. Yap. Sebelum banyak hal lain yang tidak masuk akal Anda ungkapkan ini, karena kelihatannya Anda rada benar-benar ya, rada sedikit naik nih karena saya bisa memahami karena Anda lama di Kementerian BUMN, jadi begitu melihat ke suasana seperti ini, Anda tiba-tiba saya tidak mau menyebutnya emosional, tapi ini mungkin menyentuh perasaan Anda yang paling dalam gitu ya. Betul. Malam ini saya betul-betul mulai tadi betul-betul saya benar-benar, ya Allah, kenapa ini BUMN nih? Saya akan menyatakan, kalau Anda nggak bisa memperbaiki BUMN, minimal Anda jangan rusak. Baik, itu kata penutup yang saya kira cukup bagus. Terima kasih, Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.